Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Kali ini kakak akan membahas lagi materi kelas 10 yaitu ekosistem atau ekologi. Yuk langsung aja kita bahas. Sebelum itu, jangan lupa untuk terus dukung channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang ekosistem, maka kita akan terlebih dahulu membahas mengenai apa itu ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Nah, cakupan materi yang akan kita bahas pada materi ekosistem ini cukup banyak ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa saja komponen dalam ekosistem. Kemudian yang kedua, kita membahas mengenai interaksi yang terjadi antara komponen ekosistem. Yang ketiga, kita akan membahas macam-macam ekosistem. Yang keempat, ada aliran energi. Yang kelima, piramida ekologi. Yang keenam ada produktivitas, yang ketujuh ada dinamika komunitas, dan yang terakhir ada daur biogeokimia. Jadi dari 8 materi yang dipelajari pada bab ekosistem, nah untuk daur biogeokimia ini kakak bahas terpisah ya. Nah ini udah kakak buat videonya, nah kalian jangan lupa tonton ya. Nah untuk materi macam-macam ekosistem, ini sebenarnya kakak udah pernah bahas di keanekaragaman hayati. Jadi di situ kan ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, di situ kakak udah pernah bahas, nah tapi kakak buat lagi video tersendiri untuk membahas mengenai macam-macam ekosistem. Jadi di video ini kakak hanya membahas 6 materi ya. Jadi dari komponen dalam ekosistem, interaksinya, kemudian aliran energi, piramida energi, produktivitas, dan dinamika komunitas. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas mengenai komponen ekosistem. Jadi kalau kita lihat dari pengertiannya, ekosistem itu kan tadi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Sehingga komponen ekosistem pun hanya terdiri dari dua, yaitu ada komponen abiotik. Ingat dalam bahasa Latin, a itu artinya tidak, bio itu artinya hidup. Nah jadi kalau abiotik itu adalah komponen ekosistem yang tersusun dari komponen yang tidak hidup atau benda mati. Nah, maka contoh dari komponen abiotik adalah cahaya, air, udara, suhu, kelembapan tanah, pH, dan masih banyak lagi ya. Jadi banyak sekali komponen abiotik yang menyusun ekosistem. Yang kedua, maka ada komponen biotik. Nah, biotik berarti lawan dari abiotik atau tersusun dari komponen yang hidup. Nah, untuk komponen biotik sendiri nanti dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada organisme autotrof dan heterotrof. Nah, mungkin kalian masih ingat ya apa bedanya autotrof dan heterotrof ya. Jadi kalau autotrof itu organisme yang bisa atau mampu berfotosintesis, jadi mampu membuat makanannya sendiri. Sedangkan heterotrof itu adalah organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Sehingga untuk heterotrof ini dapat kita kelompokkan menjadi tiga. Ada konsumen, ada dekomposer, dan detritivor. Nah, untuk konsumen pasti mungkin kalian sudah tahu ya. Jadi ini adalah organisme yang memanfaatkan atau mengambil energinya dari organisme lain. Nah, ada konsumen satu yaitu organisme yang memakan produsen atau tumbuhan. Nah, jadi ini adalah herbivore. Kemudian ada konsumen dua berarti yang memakan herbivore atau memakan konsumen satu, dan seterusnya ada konsumen puncak ya. Sedangkan dekomposer atau pengurai adalah organisme yang fungsinya itu untuk menguraikan zat organik sisa organisme. Jadi ketika organisme mati, misalnya pohonnya mati, hewannya mati, nah sisa organisme yang sudah mati itu kan disebut detritus ya. Dekomposer itu nanti akan menguraikan zat organik yang terdapat di dalam detritus menjadi senyawa atau zat yang anorganik. Nah, sedangkan detritivor, nah jadi jangan tertukar dengan yang dekomposer ya. Kalau detritivor itu adalah organisme yang memakan hancuran atau serpihan organisme yang sudah mati. Jadi kalau detritivor itu lebih ke menghancurkan secara fisik ya. Nah, kalau dekomposer itu kan proses penghancurannya itu secara kimiawi. Nah, maka contoh dari detritivor itu ada cacing. Nah, cacing ini kan makannya serpihan atau hancuran organisme mati, yaitu hancuran daun.
Selanjutnya kita membahas mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Nah, karena tadi kita sudah membahas bahwa ekosistem itu komponennya ada dua, nah maka interaksi antar komponen ekosistem itu juga dua ya. Ada interaksi antara sesama komponen biotik dan ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, di sini kakak akan membahas mengenai interaksi antar komponen ekosistem yang biotik dengan biotik atau sesama biotik ya. Sedangkan interaksi antara komponen biotik dengan abiotik itu terjadi pada aliran energi dan juga daur biogeokimia. Oke, untuk interaksi antar komponen ekosistem yang sesama biotik itu terdiri dari yang pertama ada predasi, kemudian ada netralisme, yang ketiga ada kompetisi, yang keempat ada mutualisme, yang kelima ada parasitisme, yang keenam ada protokooperasi, yang ketujuh ada komensalisme, dan yang terakhir ada amensalisme. Interaksi yang pertama ada predasi, yaitu interaksi makan dan memakan antar organisme. Dalam predasi, ada yang berperan sebagai predator atau pemangsa, dan ada yang berperan sebagai prey atau mangsanya. Nah, jumlah predator atau pemangsa itu akan ditentukan dari jumlah prey atau mangsanya. Jadi ketika mangsanya banyak, otomatis jumlah predatornya juga bisa banyak. Tapi kalau misalnya prey-nya misalnya sedikit, otomatis predator ini juga bisa menurun populasinya. Yang kedua ada netralisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih, di mana interaksinya itu masing-masing tidak ada yang terpengaruh. Jadi tidak terpengaruh dengan interaksinya. Contohnya apa? Contohnya misalnya di padang rumput ada domba dan juga misalnya anjing. Nah, otomatis ini tidak terpengaruh ya. Kenapa? Karena domba itu kan makanannya rumput, sedangkan anjing itu makanannya daging. Jadi keduanya sama sekali tidak terpengaruh dengan interaksi keduanya. Yang ketiga ada kompetisi, yaitu interaksi yang saling bersaing. Kompetisi ini maka bisa terjadi karena organisme itu memiliki kebutuhan yang sama atau memiliki niche atau relung yang sama. Apa sih relung itu? Jadi relung itu kayak posisi atau jabatan organisme dalam suatu ekosistem. Nah, kompetisi itu dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada kompetisi interspesifik, yaitu kompetisi antara dua organisme yang berbeda spesies tapi memiliki relung yang sama ya. Sebagai contoh, di suatu padang rumput ada kambing sama domba. Nah, keduanya ini kan sama-sama herbivore, sama-sama makan rumput, maka keduanya bisa bersaing atau berkompetisi. Yang kedua, ada kompetisi intraspesifik. Nah, kalau kompetisi intraspesifik ini terjadi antara dua spesies yang sama. Sebagai contoh, nah di sini sama-sama kambing, saling berkompetisi. Pasti dong, berkompetisinya dalam hal apa? Bisa memperebutkan makanan, bisa memperebutkan wilayah, atau bisa memperebutkan pasangan. Selanjutnya ada mutualisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih, di mana interaksi yang dilakukan itu saling menguntungkan, jadi kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Nah, contohnya banyak. Yang pertama misalnya ada lichen atau lumut kerak. Jadi lichen atau lumut kerak merupakan hasil simbiosis antara jamur dengan alga. Jamur mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan hasil fotosintesis dari alga, sedangkan alga mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan air dan zat hara dari jamur. Yang kedua ada boxer crab atau kepiting petinju. Nah, ini adalah simbiosis antara kepiting dengan anemon. Nah, jadi anemon ini digunakan oleh kepiting untuk menakut-nakuti predator. Lalu ada bakteri Escherichia coli dengan usus manusia. E. coli maka akan membantu manusia untuk membusukkan sisa-sisa makanan. Lalu ada rhizobium dengan kacang-kacangan. Nah, jadi rhizobium ini membantu kacang untuk mengikat nitrogen dari udara bebas. Dan terakhir ada rayap dan flagellata. Nah, jadi flagellata ini bisa menghasilkan enzim selulosa yang digunakan rayap untuk mencerna kayu. Yang kelima ada parasitisme, yaitu interaksi antara dua spesies di mana yang satunya diuntungkan dan yang satunya lagi dirugikan. Nah, ini kalau berdasarkan letak dari parasitnya dibagi menjadi dua ya, ada ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit maka parasitnya berada di luar tubuh, contohnya ada kucing dengan kutu kucing ya. Kemudian ada tali putri dengan inangnya. Sedangkan endoparasit contohnya cacing parasit dengan usus manusia. Bisa cacing usus, cacing pita, cacing hati, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua ada ikan mutiara dan teripang atau timun laut. Jadi ikan mutiara ini hidup di anus dari timun laut dan bisa saja memakan kelenjar gonat dari timun laut.
Selanjutnya yang keenam ada protokooperasi, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang saling menguntungkan. Jadi ini sama seperti simbiosis mutualisme, bedanya kalau protokooperasi ini bukan suatu keharusan. Contohnya adalah kerbau dengan burung jalak. Nah, burung jalak itu kan mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan kutu dari kerbau. Nah, tapi sebenarnya burung jalak ini bisa mendapatkan makanan lain. Jadi kalau misalnya tidak ada kutu di kerbau gitu ya, jadi burung jalak ini masih bisa mendapatkan semut ataupun serangga lain. Jadi interaksinya itu bukan suatu keharusan atau tidak wajib. Yang ketujuh ada komensalisme, yaitu interaksi antara dua spesies di mana yang satu diuntungkan, tapi yang satunya lagi itu netral, jadi tidak untung dan juga tidak rugi. Contohnya yang pertama ada bulu babi dan ikan gobi. Nah, ikan gobi mendapatkan keuntungan yaitu terhindar dari predator, sedangkan bulu babi tidak mendapatkan keuntungan ataupun tidak dirugikan. Yang kedua ada udang dengan timun laut. Jadi udang ini dia menumpang pada timun laut, otomatis diuntungkan ya. Sedangkan timun laut tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Lalu ada anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Jadi anggrek dan juga tumbuhan paku ya, sama ya, anggrek dan tumbuhan paku ini sama-sama komensalisme. Jadi anggrek dan juga tumbuhan paku itu kan tumbuhan epifit yang menempel pada tumbuhan lain. Nah, keuntungan yang didapatkan oleh anggrek ataupun tumbuhan paku adalah mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak. Namun pohon yang ditumpanginya itu otomatis tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Yang kedelapan ada amensalisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih, di mana salah satu pihaknya itu dirugikan dan satunya lagi itu netral. Jadi ini kebalikan dari komensalisme. Kalau komensalisme itu kan satu untung, satu netral. Kalau amensalisme satu rugi, satu netral. Nah, amensalisme ini disebabkan adanya alelopati. Jadi alelopati itu adalah fenomena di mana suatu organisme bisa menghasilkan zat kimia yang menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya, Penicillium notatum itu bisa menghasilkan zat yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Atau yang kedua ada pinus dan pohon di sekitarnya. Jadi pinus itu bisa menghasilkan zat yang menghambat pertumbuhan pohon di sekitarnya. Selanjutnya kita membahas mengenai aliran energi dalam ekosistem. Nah, aliran energi dalam ekosistem itu bisa yang pertama berupa rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Nah, jadi rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu trofik ke trofik lain melalui peristiwa makan dan dimakan. Jadi ada perpindahan energi ketika peristiwa makan dan dimakan. Nah, sebagai contoh ya, jadi rantai makanan itu ada namanya rantai makanan perumput. Jadi rantai makanan perumput ini jika dimulai dari produsen terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh di sini tumbuhan ya, misalnya padi dimakan oleh belalang. Berarti kan di sini padi itu bersifat sebagai produsen ya, lalu belalang maka sebagai konsumen satu. Nah, belalang lalu dimakan oleh katak sebagai konsumen kedua, katak lalu dimakan oleh ular sebagai konsumen ketiga, dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak. Nah, nanti setiap perpindahannya ini akan terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen satu, dari konsumen satu ke konsumen dua, dan seterusnya. Lalu yang kedua misalnya contohnya ada yang namanya rantai makanan detritus. Jika rantai makanan ini dimulai dari detritus atau sisa-sisa organisme ya. Sebagai contoh di sini ada serpihan daun. Nah, serpihan daun ini kemudian dimakan oleh cacing tanah sebagai detritivor. Nah, detritivor lalu dimakan oleh ayam. Misalnya cacing tanah dimakan oleh ayam, ayam lalu dimakan oleh musang. Sama ya, setiap perpindahannya ini nanti akan terjadi perpindahan energi. Bedanya kalau rantai makanan itu nanti satu garis ya, jadi tidak bercabang. Yang kedua ada jaring-jaring makanan. Jadi kalau jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, sebagai contoh ya, di sini misalnya padi atau tumbuhan itu bisa dimakan oleh burung. Selain itu, padi juga bisa dimakan oleh tikus dan juga oleh katak. Maka tumbuhan di sini berperan sebagai produsen, burung, tikus, dan katak berperan sebagai konsumen satu. Nah, katak lalu nanti dimakan oleh ular, tikus juga akan dimakan oleh ular, sedangkan burung ini bisa dimakan oleh ular dan juga bisa dimakan oleh elang. Nah, sehingga elang dan ular ini berperan sebagai konsumen kedua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai piramida ekologi. Nah, apa itu piramida ekologi? Jadi piramida ekologi adalah susunan tingkatan trofik secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Nah, piramida ekologi nanti dibagi ada 3. Yang pertama ada piramida jumlah, yaitu suatu piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofik.
Nah, jadi kalau tadi kan kita udah bahas rantai makanan tuh ya. Jadi rantai makanan itu kalau kita buat piramida akan seperti ini. Jadi yang paling bawah itu menunjukkan tingkat trofi 1 ya. Jadi tingkat trofi 1 itu diduduki oleh produsen. Misalnya di sini tadi padi ya. Lalu tingkat trofi 2 ini diduduki oleh konsumen 1, berarti misalnya belalang. Trofi 3 maka diduduki oleh katak sebagai konsumen kedua. Lalu trofi keempat diduduki oleh ular sebagai konsumen ketiga. Nah, piramida jumlah itu menggambarkan jumlah dari organismenya. Sebagai contoh, padi atau produsen jumlahnya itu 2.350.000. Jadi kalau piramida jumlah itu menggambarkan jumlahnya ya, jadi jumlah organisme di setiap tingkatan trofik. Terus konsumen satunya misalnya jumlahnya 95.000, nah lalu konsumen duanya 6.000 dan konsumen ketiganya adalah 120.000. Jadi makin ke atas jumlahnya semakin sedikit. Yang kedua ada piramida biomasa, yaitu piramida yang menunjukkan berat atau massa kering total organisme hidup dari tiap trofik dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi nanti piramida biomasa itu maka satuannya itu gram per meter kuadrat ya. Ekosistem darat dengan ekosistem akuatik itu memiliki bentuk piramida yang terbalik ya. Jadi kalau ekosistem darat, jadi kan ini menggambarkan biomasanya ya dari produsen sampai ke konsumen tingkat akhir. Nah, sebagai contoh, produsen pada ekosistem darat itu biomasanya 1.500 gram per meter kuadrat. Nah, konsumen 1 156 gram per meter kuadrat, konsumen 2 50 gram per meter kuadrat, sedangkan konsumen ketiga 12 gram per meter kuadrat. Nah, kalau pada ekosistem akuatik itu justru kebalikannya. Jadi produsennya itu biomasanya lebih sedikit. Sebagai contoh di sini produsen jadi kebalikannya ya. Produsen itu biomasanya lebih sedikit yaitu 12 gram per meter kuadrat, konsumen satunya 50 gram sampai ke konsumen tingkat akhirnya itu 1.500 gram per meter kuadrat. Jadi kalau pada ekosistem darat itu biomasa produsen yang lebih besar, tapi kalau di akuatik justru konsumennya yang memiliki biomasa lebih besar. Selanjutnya ada piramida energi, ini yang terakhir ya, yaitu piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tingkatan trofik. Nah, seperti ini ya gambarnya, jadi sama saja. Jadi tingkat trofi pertama itu pasti diduduki oleh produsen, lalu trofi kedua konsumen 1, trofi 3 itu konsumen 2, dan seterusnya. Nah, secara umum, konsumen itu hanya mampu memanfaatkan 10% dari energi yang diperoleh dari ekosistem sebelumnya, berarti dari produsen ya. Jadi produsen itu kan mendapatkan energi langsung dari matahari, sehingga produsen ini mendapatkan energi paling banyak. Sebagai contoh, di sini energi yang dimiliki oleh produsen itu adalah 50.000 Joule. Nah, tingkat trofi 2 atau konsumen 1 itu hanya bisa memanfaatkan 10% dari 50.000 Joule ini. Jadi nanti 10% dari 50.000 Joule itu berarti kan 5.000 Joule ya, itu yang akan didapatkan oleh konsumen 1 atau tingkat trofi 2. Nah, konsumen 2 maka hanya mendapatkan 10% dari 5.000 Joule atau hanya mendapatkan 500 Joule. Nah, sedangkan konsumen terakhir juga mendapatkan 10% dari 500 Joule, maka hanya mendapatkan 50 Joule. Jadi makin ke atas energi yang didapatkannya itu makin sedikit sehingga jumlah organismenya itu juga semakin sedikit. Jadi kenapa sih jumlah konsumen puncak itu sedikit? Ya karena energi yang didapatkannya itu juga cuma sedikit. Jadi udah susah dapat makanannya, energi yang didapatkannya juga semakin sedikit. Nah, sedangkan kenapa produsen itu paling besar? Karena produsen itu mendapatkan energi langsung dari matahari. Selanjutnya kita bahas tentang produktivitas. Jadi apa sih produktivitas itu? Produktivitas itu adalah hasil aktivitas metabolisme organisme berupa pertumbuhan, penambahan, dan penimbunan biomasa dalam kurun waktu tertentu. Nah, produktivitas itu dibagi dua, ada produktivitas primer dan sekunder. Produktivitas primer adalah kecepatan pengubahan energi radiasi matahari, jadi ini pengubahan energi langsung dari matahari ya, foton, melalui aktivitas fotosintesis dan kemosintesis menjadi energi kimia. Intinya, produktivitas primer itu berarti mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Nah, maka produktivitas primer itu kan tadi contohnya misalnya dari fotosintesis ya, gampangnya kita fotosintesis aja. Jadi kan fotosintesis itu menggunakan energi cahaya. Nah, energi cahaya kan akan diserap oleh tumbuhan melalui klorofil. Nah, lalu energi cahayanya digunakan untuk proses fotosintesis ya, yang menghasilkan energi kimia yaitu ATP. Nah, produktivitas primer ini dibagi menjadi dua, ada produktivitas primer bersih dan produktivitas primer kotor. Nah, jadi
kalau primer kotor itu jumlah total materi organik atau karbon organik yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Jadi kan fotosintesis itu menghasilkan glukosa. Nah, kalau jumlah total glukosa yang dihasilkan dalam proses fotosintesis itu namanya produktivitas primer kotor. Nah, kalau produktivitas primer bersih itu adalah produktivitas primer kotor dikurangi respirasi. Jadi tumbuhan itu kan juga berespirasi. Nanti hasil fotosintesis dikurangi respirasi ya, itu hasilnya adalah produktivitas primer bersih. Karena kan respirasi itu menggunakan glukosa ya. Jadi tumbuhan menghasilkan glukosa atau karbon organik. Nah, glukosanya kemudian akan digunakan untuk respirasi. Jadi harus dikurangi dulu untuk mendapatkan produktivitas primer bersih. Yang kedua ada produktivitas sekunder, yaitu kecepatan penyimpanan energi oleh organisme tingkat konsumen. Nah, organisme tingkat konsumen atau heterotrof itu kan mengambil bahan organik ya dari organisme autotrof. Jadi kan heterotrof misalnya hewan atau manusia ya, itu kan tidak bisa berfotosintesis. Sehingga kita itu mengambil energi dari produsen atau organisme autotrof. Nah, lalu energinya itu akan kita simpan di dalam tubuh. Jadi kecepatan penyimpanan energi di dalam tubuh konsumen itu namanya produktivitas sekunder. Selanjutnya kita membahas mengenai dinamika komunitas. Nah, jadi dalam ekosistem itu kan terdapat komunitas atau kumpulan populasi-populasi. Nah, karena interaksi antara komunitas dengan lingkungan yang ada di dalam ekosistem, sehingga nanti akan terjadi perubahan-perubahan di dalam ekosistem. Nah, perubahan komunitas di dalam ekosistem ini dikenal dengan nama suksesi. Nah, apa itu suksesi? Jadi suksesi itu adalah proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama menuju satu arah hingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. Suksesi akan dikelompokkan menjadi dua, ada suksesi primer dan suksesi sekunder. Yang pertama ada suksesi primer, yaitu suksesi yang terjadi pada lahan yang tidak bervegetasi atau mulanya bervegetasi namun mengalami kerusakan hebat sehingga komunitas awalnya hilang. Jadi ingat kalau suksesi primer itu komunitas awalnya itu benar-benar hilang total atau berarti dari suatu yang kosong. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Misalnya dalam suatu daerah terjadi letusan gunung berapi yang menyebabkan semua komunitas yang ada di daerah tersebut hilang. Tersisalah hanya batuan saja. Nah, suksesi primer itu nanti diawali dengan munculnya pionir terlebih dahulu, yaitu lichen. Ya, jadi lichen atau lumut kerak itu akan menghancurkan batuan menjadi tanah. Nah, jadi inilah yang memulai kehidupan. Jadi kenapa lichen itu disebut sebagai vegetasi perintis? Nah, karena lichen inilah yang memulai kehidupan di mana organisme lain tidak bisa melakukannya. Nah, setelah lichen muncul, lichen ini kan akan menghancurkan batuan. Nah, sehingga menjadi tanah yang subur. Nah, kalau udah jadi tanah, maka organisme-organisme lain otomatis bisa tumbuh ya. Sehingga nanti muncullah tumbuhan-tumbuhan herba. Jadi tumbuhan ini bisa muncul dari luar habitat asli. Misalnya terbawa angin atau dibawa oleh binatang dan lain sebagainya ya. Lalu lama-kelamaan akan muncul tumbuhan berdu sehingga nanti sampailah pada komunitas yang klimaks. Jadi muncullah pohon-pohon yang berkayu ya sampai kembali lagi komunitasnya itu klimaks atau seimbang. Nah, yang kedua ada suksesi sekunder, yaitu suksesi yang terjadi pada lahan yang awalnya telah bervegetasi sempurna, lalu mengalami kerusakan, tetapi tidak menghilangkan komunitas awal secara total. Jadi kalau primer kan komunitas awalnya itu hilang total ya, sampai jadi lahan yang kosong tinggal batu-batuan aja. Nah, kalau suksesi sekunder itu enggak hilang semuanya. Sebagai contoh, di sini ada hutan yang mengalami kebakaran. Nah, lalu kebakaran tersebut tidak menghilangkan seluruh komunitas awalnya, jadi masih ada yang tersisa dari komunitas awalnya. Jadi kalau di suksesi primer kan benar-benar habis ya, kalau di sekunder ini masih ada. Nah, dan kalau misalnya di suksesi primer itu kan tumbuhannya biasanya berasal dari luar habitat. Nah, kalau misalnya pada suksesi sekunder, itu tumbuhannya berasal dari habitat asli yang kemudian tumbuh kembali. Dan nanti lama-kelamaan tumbuhan awal yang berada pada komunitas tersebut mulai tumbuh kembali ya. Jadi tumbuhan herbanya mulai muncul, perlunya juga mulai tumbuh kembali, sehingga nanti kembali lagi ke komunitas yang klimaks ya. Jadi pembeda utamanya adalah kalau misalnya primer itu diawali yang dari benar-benar kosong, tersisa batuan, sehingga harus diawali terlebih dahulu dari lichen atau lumut kerak. Kalau sekunder karena tidak benar-benar habis sehingga tidak ada lumut keraknya ya. Jadi kalau sekunder tuh hanya mengembalikan lagi. Jadi tumbuhannya itu mulai tumbuh kembali.
Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai ekosistem ya. Semoga kalian paham. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe video ini ya. Terima kasih yang buat udah subscribe. Nah yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan lupa like juga. Oke terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.